pelatih Vietnam berjumpa bakal kalahkan timnas Indonesia di Asian Cup 2024. Pemain cadangan Kanada jadi andalan baru pelatih timnas Indonesia Sintayong. Jadwal kedatangan Pratama Raharja ke skuad Garuda akhirnya dibocorkan. Media Belanda soal hebat Indonesia bisa bujuk dengan mudah para pemain keturunan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Duel menarik akan hadir di grup Asian Cup 2024 yang akan berlangsung pada 8 Desember 2024 mendatang. Hal itu karena akan ada 3 pelatih asal Korea Selatan yang beradu strategi. Selain Sintayong di kubu timnas Indonesia, pelatih asal Korea Selatan lainnya di grup B adalah Kim Sang-sik yang menangani timnas Vietnam dan Ha Jung-suk di kubu timnas Laos. Namun yang paling dinanti adalah duel melawan Kim Sang-sik sebagai pelatih Vietnam. Hal itu dikarenakan kedua negara selalu bersih tegang saat bersuara di berbagai ajang. Kim Sang-sik menilai situasi ini akan menarik. Dia meyakini akan mampu membantai timnas Indonesia dan membuat timnas Vietnam lolos ke semifinal. Bahkan ia percaya diri sampai mempersembahkan trofi juara. Target kami meraih posisi 2 besar di grup B agar bisa melaju ke semifinal. Setelah itu melangkah ke final dan menjadi juara, kata Kim Sang-sik. Kim Sang-sik menyiratkan tak takut bersaing dengan Sintayong yang saat ini sedang naik namanya bersama dengan timnas Indonesia. Dia menjanjikan perjuangan maksimal dari skuad kesukaannya. Dia menegaskan tak gentar menghadapi skuad Garuda. Dalam menghadapi Asian Cup 2024, timnas Vietnam menjalani persiapan luar biasa. Skuadnya diboyong ke Korea Selatan untuk menyumbangkan latihan sekaligus menggelar beberapa laga uji coba. Terbaru, timnas Vietnam menang 2-0 atas salah satu klub Korsel yakni Ulsan Citizen. Menarik nanti duel pelatih asal Pakistan ini akankah Sintayong mampu menumpahkan keangkuhan pelatih Vietnam tersebut. Nama Victor Detan kembali menjadi perhatian para pecinta sepak bola Indonesia. Secara mengejutkan, Victor Detan dipanggil Sintayong di timnas Indonesia untuk Asian Cup 2024. Victor Detan bersama timnas Indonesia bakal berjuang di grup B bersama dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan juga Laos. Punya paras belaselan, Victor Detan ini memang ternyata memiliki darah campuran. Tak heran, banyaknya soroti Victor Detan ini sebagai salah satu pemain keturunan timnas Indonesia di Asian Cup 2024. Victor Detan diketahui merupakan pemain keturunan Kanada yang lahir di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tak banyak yang tahu, Victor memang keturunan Kanada itu dari sang ibu yang asli negara tersebut. Selain itu, pada bio Instagramnya, Victor juga informasikan pasang 3 bendera, yakni Indonesia, Kanada, dan juga Belanda. Karir Victor di sepak bola sendiri bermula di Akademi PSM Makassar. Victor ini pernah membela tim Jugo Eja sejak di level Elite Pro Academy di tim U16 sampai U18. Ya, Victor Detan tak lain memang merupakan produk asli Akademi PSM Makassar, di mana Victor berhasil menembus tim utama PSM Makassar pada musim 2022-2023 lalu. Bakat luar biasanya terendus 2 tahun terakhir, dan tahun ini berhasil membuat Sintayong kepincut. Ia juga diketahui sebagai pemain yang mampu bermain di beberapa posisi, mulai dari posisi sayap kanan hingga bisa bermain di pos gelandang serang. Kemampuannya inilah yang membuat Sintayong memanggilnya ke skuad Garuda untuk ajang Asian Cup 2024. Trio Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Strijk dipastikan bergabung dalam skuad Asian Cup 2024. Asian Cup 2024 akan segera dilaksanakan dari tanggal 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Turnamen ini menjadi kesempatan penting bagi timnas Indonesia untuk menunjukkan kemampuan mereka di kancah regional Asia Tenggara. Pelatih Sintayong telah mengambil langkah strategis dengan memanggil 3 pemain diaspora, yakni Justin Hubner, Ivar Jenner, dan juga Rafael Strijk untuk memperkuat skuad Garuda. Rencana pemanggilan pemain diaspora ini telah dikonfirmasi oleh asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto.
Namun, tantangan muncul karena turnamen ini tidak terjadwal dalam kalender FIFA, sehingga klub-klub tidak memiliki kewajiban untuk melepas pemain tersebut. Di bawah kepemimpinan Sintayong, timnas Indonesia berencana mengandalkan kombinasi antara pemain muda, diaspora, dan dua pemain senior guna meningkatkan performa tim. Sintayong telah menyiapkan beberapa nama pemain seperti Yasin Abner dari Wolves U21, Ivar Jenner yang bermain untuk Jong Utrecht, serta Rafael Strijk dari Brisbane Roar. Diharapkan bahwa para pemain diaspora ini dapat membawa pengalaman internasional yang mereka miliki ke dalam timnas Indonesia, terutama setelah mereka menunjukkan performa yang menjanjikan selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun ada tantangan besar yang harus dihadapi terkait perizinan dari klub-klub tempat mereka bernaung. Mengingat turnamen ini tidak masuk dalam kalender FIFA, klub-klub memiliki hak untuk tidak melepaskan pemain mereka. Oleh karena itu, Ketua PSSI Erick Thohir akan berperan penting dalam melakukan negosiasi dengan pihak klub agar para pemain tersebut dapat bergabung dengan tim nasional. Namun informasi terbaru menyebut bahwa 3 pemain tersebut kemungkinan besar akan dilepas oleh klubnya. Sintayong akan mengandalkan sebagian besar pemain U22, termasuk beberapa yang sebelumnya telah memperkuat timnas Indonesia U20. Di antara pemain muda yang dipanggil terdapat nama-nama seperti Muhammad Ferrari, Robby Darwish, Kakang Rudianto, dan juga Ronaldo Guate. Selain itu, pemain berbakat seperti Marcelino Ferdinand yang menunjukkan performa cemerlang saat melawan Arab Saudi juga terdaftar dalam skuad tersebut. Untuk memperkuat tim nasional, Sintayong memanggil 2 pemain senior yakni Asnawi Mangku Alam dan juga Pratama Arhan. Pemain abort timnas Indonesia yakni Pratama Arhan kabarnya akan telah bergabung dalam pemusatan latihan alias training camp di Bali untuk persiapan Piala AFF 2024. Meski begitu, pemain Suwon FC tersebut tidak terlambat terlalu lama. Pemusatan latihan di Bali akan mulai berlangsung pada 28 November 2024, alias sehari setelah Pilkada 2024. Sedangkan Pratama Arhan baru bisa merapat sehari setelahnya. Pratama Arhan hampir dipastikan bisa bergabung di Piala AFF 2024 karena Liga Korea Selatan akan segera menyelesaikan musimnya. Ex-PSIS Semarang tersebut adalah satu dari pemain abort yang dipanggil pelatih timnas Indonesia Sintayong. Arhan baru bisa bergabung setelah 29 November 2024, kata Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Selain Pratama Arhan, beberapa pemain abort yang dipanggil adalah Asnawi Mangku Alam dan juga Ronaldo Guate. Keduanya kemungkinan akan merapat lantaran Liga Thailand diliburkan selama Piala AFF 2024. Yang masih menjadi tanda tanya adalah Marcelino Ferdinand, Yasin Abner, dan juga Ivar Jenner serta Rafael Strijk. Informasi dari Ketum PSSI Erick Thohir, Strijk baru bisa bergabung jika timnas Indonesia lolos babak semifinal. Soal pemanggilan pemain abort, kami masih menunggu, tapi kami selalu komunikasi aktif dengan klub-klubnya. Kami tunggu di awal-awal Desember 2024. Jelas Sumarji. Piala AFF 2024 akan digelar pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Skuad Garuda masuk grup B bersama dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan juga Laos. Timnas Indonesia belum sekalipun menjadi juara Piala AFF 2024. Prestasi terbaiknya adalah runner-up sebanyak 6 kali. Media besar Belanda membahas pemain keturunan Indonesia. Mereka menyoroti bagaimana cara PSSI menemukan pemain tersebut untuk diproses menjadi warga negara Indonesia. PSSI era Ketum Erick Thohir memang menjalankan proyek naturalisasi besar-besaran. Tujuan jangka pendeknya adalah meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Terbukti kini skuad Garuda menjadi satu-satunya tim ASEAN yang melaju hingga kualifikasi Piala Dunia zona Asia putaran ketiga. Hal inilah yang mencuri perhatian media Belanda, tepatnya radio NPO 5. Mereka mewawancarai langsung wartawan Belanda yang punya garis keturunan Indonesia, yakni Neil Petersen. Mereka penasaran bagaimana PSSI bisa menemukan pemain berbakat yang punya darah merah putih. Wawancara tersebut diunggah dan diterjemahkan oleh YouTuber yakni Yusa Nugraha. Ya, itu mereka harus mencari. Sekarang juga ada agensi dari Belanda yang fokus bertugas untuk hal tersebut, kata Neil Petersen. Neil Petersen juga mengulas kecerdikan para penggawa timnas Indonesia yang saling bujuk. Misal ada Calvin Verdonk yang melalui Silkers atau Ragnar Ratmangot yang membujuk oleh Romani.
Sekarang bahkan tak cuma agen, pemain-pemain yang sudah join di timnas Indonesia mereka membujuk pemain lainnya, ucap Neil Peterson. Romeni saat ini belum resmi menjadi warga negara Indonesia. Striker Australia itu akan menjalani proses naturalisasi dan ditargetkan selesai pada Maret 2025.